Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas perbedaan dan persamaan antara pupuk RP dengan pupuk TSP. Pupuk RP kemasan 50 kg seperti ini kemasannya. Sedangkan yang TSP kemasan 50 kg bentuk kemasannya seperti ini. Nah, kedua pupuk ini sama-sama mengandung unsur fosfor dalam senyawa fosfat atau P2O5. Kemudian di samping P2O5 juga mengandung unsur kalsium. Tetapi kedua jenis pupuk ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Hal ini penting untuk kita ketahui agar kita dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan dapat meningkatkan produksi hasil panen. Nah, untuk itu ikuti terus video saya agar para insan tani mendapat informasi yang jelas dan akurat tentang pupuk RP atau TSP yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Nah, untuk itu mari kita bahas yang pertama dari segi persamaannya. Kedua pupuk ini sama-sama mengandung unsur fosfat dan unsur kalsium. Selanjutnya, kedua pupuk ini juga sama-sama pupuk yang tidak higroskopis. Nah, selanjutnya kedua pupuk ini juga tidak mudah mengalami penguapan akibat terpapar atau tersinar matahari ketika pupuk kita aplikasikan di lapangan seperti ini. Stabilitas pupuk di dalam tanah itu cenderung lebih stabil. Kenapa stabil? Karena proses pencucian dan proses penguapan itu sangat minim dialami oleh pupuk RP maupun pupuk TSP. Itu dari segi persamaannya. Lalu ada perbedaan ini yang penting kita ketahui, perbedaan antara pupuk RP dan pupuk TSP. Nah, di hadapan saya ini telah ada pupuk RP dan pupuk TSP yang saya ambil dari kemasan 50 kg. Nah, kita bahas dari segi bentuk. Bentuk pupuk RP itu tepung seperti ini ya. Tepung halus seperti ini itu bentuk pupuk RP. Sedangkan pupuk TSP bentuknya butiran, tidak berdebu, sehingga ketika kita aplikasikan ini mempermudah pengerjaan di lapangan, terutama pada saat kita aplikasikan anginnya kencang itu kalau yang berdebu itu sangat menyulitkan bagi petani untuk pekerjaan di lapangan. Pupuk RP di dalam pabrikan itu tidak mengalami perlakuan secara kimiawi. Jadi pupuk RP ini di dalam pabrik dia hanya dari batuan fosfat digiling halus berbentuk seperti ini. Nah, ini sudah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Artinya tidak mengalami proses perlakuan kimiawi. Sedangkan pupuk TSP ini di dalam pabrikan itu mengalami proses kimiawi. Apa proses kimiawinya? Yang pertama, untuk meningkatkan daya larut fosfat yang ada di batuan alam sebagai bahan baku untuk pembentuk TSP tadi, itu diproses kimiawi agar unsur P2O5 yang ada di pupuk ini tingkat kelarutannya itu menjadi lebih tinggi. Untuk meningkatkan kadar P2O5 yang ada di pupuk TSP ini sehingga mencapai 46%, perlu diinjeksikan fosforik asid atau asam fosfat guna meningkatkan kadar P2O5. Makanya pupuk TSP secara fisiologis
reaksi di dalam tanah itu cenderung mengasamkan tanah. Kenapa? Karena ada proses fosfatisasi dan sulfatisasi ketika pupuk ini dibuat di pabrikan. Dari warna, ya, pupuk RP ini yang dari Mesir ya. Saya ambil pupuk RP yang dari Mesir, bentuk warnanya itu kekuningan. Sedangkan pupuk TSP bentuknya abu-abu, ya, sedikit menghitam. Ini dari segi warna. Kemudian kelarutan dalam air. Pupuk RP kita coba ya. Bagaimana kelarutannya? Nah, ini kedua pupuk, ini TSP, warna larutannya sedikit abu-abu ya, warnanya abu-abu. Sedangkan yang RP warnanya kekuningan sama dengan warna pupuknya. Nah, daya larut kedua pupuk ini pada dasarnya hampir sama ya. Tapi ini sekali lagi saya katakan, ini kelarutan secara fisik. Nah, kelarutan secara fisik tidak berbanding lurus dengan kelarutan secara kimiawi. Karena yang penting daya larut pupuk itu tentu daya larut pupuk secara kimiawi. Arti daya larut secara kimiawi, pupuk akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, pada dasarnya pupuk TSP ini kelarutan secara kimiawinya itu lebih besar atau lebih tinggi dibanding pupuk RP. Pupuk TSP akan melarut secara kimiawi, sedangkan pupuk RP daya larut kimiawinya itu lebih kecil, sehingga pupuk TSP itu lebih cepat direspon oleh akar tanaman dibanding dengan pupuk RP. Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para insan tani dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.